Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 25104186579, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hari ini tanggal 22 Januari 2026, saya sebagai guru mata pelajaran fikih akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 MTS Al-Ittifaqiyah Indralaya dengan materi sholat jamak menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kelas kami yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah Ustazah juga baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas persilakan. Hai naqra jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Hai naqra suratul ikhlas jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian dulu. Arini Amanda, Hadir Ustazah. Azizatus Syara, Hadir Ustazah. Berlian Rahana wa Zahwa. Kenapa lo sering jawabnya? Belum makan apa? Belum Ustazah. Kenapa tidak makan pagi tadi? Lupa Ustazah. Kenapa tidak lupa makannya? Semalam makan tidak? Enggak. Apa puasa hari ini? Jangan tidak makan ya. Makan pagi itu perlu kalau tidak puasa. Biar nanti ketika belajar semangat.
tidak lesu, ya. Oke, Taza. Lanjut. Zakia Nur Halifah. Intan Riri. Mudrika. Najwa. Naila. Nur Humaira. Oksel. Syakira. Virginia. Zuhra. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, tolong di bawah kursinya kalau masih ada sampah tolong dihimpun dulu. Dibuang ke kotak sampah kalau misalnya ada sampah, ada kertas. Terus jilbabnya kalau belum rapi tolong rapikan dulu. Nah, bercantik kan ketika belajar. Pakai kaos kaki semua tidak hari ini? Alhamdulillah. Enak kan kalau rapi seperti ini? Anak-anak silakan berdiri. Untuk menumbuhkan rasa sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Marga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, materi kita minggu lalu ada yang masih yang ingat? Masih. Tentang apa anak-anak? Sholat lima waktu. Ya. Ada yang tahu atau masih ada yang ingat hukum sholat fardu? Saya Ustazah. Ya, siapa namanya? Suci Taza. Suci. Hukum salat 5 waktu adalah wajib Ustazah. Bagus. Jadi hukum sholat fardu itu hukumnya wajib. Ada yang tahu apa arti wajib? Ya, Nur. Wajib adalah dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk jawaban hari ini. Ustazah senang dengan jawabannya. Ananda sekalian jawab tadi, itu jawabannya benar. Jadi sholat fardu itu hukumnya wajib ya. Jadi jangan sampai sekali kita meninggalkan sholat fardu. Karena itu wajib. Jadi sholat fardu itu misalnya kita tidak bisa mengerjakannya dengan berdiri, kita bisa mengerjakannya dengan duduk. Itu kalau kita sakit. Dengan berbaring bisa juga ya. Nah begitu juga dengan misalnya kita di dalam mobil, dalam kendaraan, kita tidak bisa sholat di dalam kendaraan, kita bisa melaksanakan dengan sholat jamaah ya. Nah, sholat jamaah itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Anak-anak, sudah ada yang pernah melaksanakan sholat jamaah? Belum. Apakah ada yang pernah mendengar sholat jamaah? Belum pernah. Ya, sholat jamaah itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir ya. Sholat jamaah takdim itu dilakukan di awal waktu. Sholat jamaah itu yang bisa dijamak sholat fardu zuhur, sholat asar ya. Dilakukan ketika sholat zuhur. Begitu juga sholat maghrib dan isya ya. Sholat maghrib, sholat isya dikerjakan waktu sholat maghrib. Kalau sholat jamak takhir, sholat zuhur dikerjakan waktu sholat asar. Sholat maghrib dikerjakan waktu sholat isya. Nah anak-anak, fungsi dari sholat jamak tadi, jadi nanti kalau kalian bisa mengikuti studi banding atau lagi jalan-jalan ke luar kota, kalian bisa menggabungkan sholat tadi ya. Itulah manfaat sholat jamak.
Misalnya Arini ya, Arini tadi dia berangkatnya ke Jakarta, studi banding. Berangkatnya jam 10 pagi. Nah, nyampe ke rest area jam 4 sore ya. Nah, jadi Arini sholat zuhurnya liwat kan? Tapi Arini sebelumnya tadi dia berniat dulu dalam hati ketika dalam mobil akan menjamak sholat fardu digabung dengan sholat zuhur tadi digabung dengan sholat asar ya. Itu namanya sholat jamak takdim tadi. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kita mampu mempraktekkan tata cara sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir sesuai dengan syariat Islam. Apakah kalian siap belajar tentang sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir? Siap. Bagus, semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ustazah akan mengajak kalian ice breaking dulu. Biar kita belajarnya semangat, tidak ada yang ngantuk lagi, ya. Biar loyonya hilang, ya. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Semangat ya. Semangat. Anak-anak pernah mendapatkan masalah dalam hidup anak-anak? Betul. Ya, hari ini Ustazah akan memberikan kalian masalah ya. Tolong anak-anak perhatikan video di depan. Simak, kalau ada yang perlu dicatat, catat masalah apa yang ada di video tersebut ya. Udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi deh. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita dong? Kan bentar lagi asar. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melihat video masalah di depan tadi. Sekarang Ustazah akan membagi kalian 4 kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di video tersebut ya. Ya, anak-anak sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Sekarang Ustazah akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa masalah setiap kelompok. Jadi kalian cari solusi di masalah yang ada di LKPD ini ya dengan cara diskusi tadi. 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sana kalian buat nama-nama kelompok ya. Nama-nama kalian per kelompok itu buat di sana, terus nama kelompoknya buat. Terus LKPD itu kalian baca dahulu dengan membaca doa. 2, baca informasi mendukung yang telah disediakan untuk memperkuat pemahaman kalian. Ya. Ikuti setiap langkah kerja secara berurutan. Diskusi setiap temuan dan teman sekelompok dengan mencari yang ada di buku paket atau Al-Quran. Terus nanti presentasikan hasil kelompok di depan kelas, ya. Tanyakan kepada guru jika masih ada kekeliruan, ya, ketika kalian mengerjakan LKPD ini, ya. Bagaimana anak-anak? Yang ini?
itu bisa dijelaskan dari sisi mana? Sisi istilah dengan jam itu bahasa bisa juga ya. Nah, lihat di materi ajarnya ya, atau di buku paket ini bisa ya. Ini nak? 2. Nomor 2. Sudah diisi semua? Sudah, Ustazah. Oh, niat sholat jamaknya sudah? Sudah. Jamak jamak takhirnya sudah juga? Sudah. Nah, bagus ya. Ya. Syaratnya mau ditulis satu atau semuanya? Ya dibuat semuanya. Kalau ada 2 buat 2. Kalau ada 4 buat 4 ya. Rincikan kemudian dari per itemnya itu ya. Nah, lihat di buku paket. Nah, nak yang ini tata caranya ini jangan lupa ditulis juga ya. Tata cara sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir ya. Tulis semua ya. Baik anak-anak, waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang waktunya kita presentasi ke depan. Setiap kelompok presentasi hasil diskusi kalian tadi ya. Kelompok selanjutnya yang akan presentasi ke depan yaitu kelompok 2. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Jelaskan syarat-syarat jamak takdim dan takhir. Syarat jamak takdim: 1. Tertib. 2. Niat jamak. 3. Muwalat. 4. Masih dalam perjalanan. Syarat jamak takhir: 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan. 3. Teratur. Baiklah, kelompok lain ada yang mau menambahkan? Saya Ustazah. Ya, persilakan. Kenapa sholat jamak takhir tidak ada tertibnya? Ya, tadi ada dari kelompok 4 menanyakan kenapa syarat sholat jamak takhir tidak ada tertibnya. Karena syarat jamak takhir tidak ada larangan mau mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu atau sholat asar. Jadi memang kalau sholat jamak takhir itu tidak ada tertibnya. Soalnya kita terserah istilahnya karena mau mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat asar dulu. Tapi ingat, sholat jamak takhir itu lebih afdolnya mendahulukan sholat yang awal dulu. Misalnya mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat maghrib dahulu. Ya, mengerti? Mengerti. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Duduk. Duduk. Baiklah anak-anak, kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah maju hari ini. Saya akan membagikan refleksi ya. Akan diisi nak ya. Nanti kalau sudah diisi silakan kumpul ke depan ya. Di sana tinggal diconteng. Ya. Nah, kalau selesai ngerjakan tolong dikumpul ke depan ya. Pertanyaan refleksi ini langsung dikumpul ke depan ya. Sudah diisi tugas? Sudah. Nah, perwakilan kelompok untuk menghimpun dari anggotanya untuk dikumpul ke depan. Anak-anak, Ustazah akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu sholat jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, dan secara istilah sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu ya. Sholat fardu, sholat zuhur itu dikerjakan waktu zuhur, itu namanya sholat jamak takdim ya. Kalau jamak takhir itu mengerjakan waktu asar. Sebaliknya juga ketika sholat maghrib dan sholat isya itu dikerjakan waktu sholat isya ketika kita mengerjakan sholat jamak takhir ya. Sudah bisa dipahami dengan materi kita pada hari ini? Sudah.
Ya, anak-anak, Ustazah sangat senang dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, dengan diskusi kita hari ini. Kalian begitu semangat ketika diskusi dengan presentasi. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada hari ini? Saya senang Ustazah dengan pembelajaran hari ini. Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau senang seperti itu. Yang lain apakah senang? Senang. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kalau kalian lagi studi banding, lagi berjalan, keluar kota atau wilayah Lampung, Jakarta, Jogja dan sebagainya, kalian sudah bisa kan mempraktekkan sholat jamaah yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk materi kita berikutnya yaitu sholat qashar ya. Jadi nanti di rumah kalian tolong baca-baca materi kita tentang sholat qashar ya. Berhubung waktu kita sudah habis, marilah kita bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.